Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Agustin dari Prodi Manajemen. Pada mata kuliah perpajakan kali ini, saya ingin membahas mengenai sistem perpajakan di Swiss. Oke, langsung saja. Poin yang akan saya bahas kali ini yaitu ada kerangka hukum, yang kedua ada pajak langsung pada orang perseorangan, yang ketiga ada perpajakan perusahaan, dan yang keempat adalah pajak federal lainnya. Nah, pada yang pertama, kerangka hukum, yaitu semua penduduk yang wajib pajak dikenakan pajak atas pendapatan dan kekayaan mereka di seluruh dunia. Dan individu yang bukan penduduk yang menjadi wajib pajak hanya dikenai pajak atas sumber pendapatan dan kekayaannya di Swiss. Namun, Swiss sendiri adalah sebuah republik federal di mana pengawasan negara-negara bagian konstituen atau kanton-kanton dibatasi oleh kekuasaan yang disebutkan atau yang didelegasikan kepada negara federal atau konfederasi. Akibatnya, kewenangan asli untuk memungut pajak dilimpahkan kepada masing-masing kanton di Swiss melalui konstitusi mereka. Selanjutnya, yaitu batasan konstitusi terhadap perpajakan. Konstitusi federal memberlakukan batasan tertentu pada perpajakan di tingkat federal, kanton, dan kota. Karena konstitusi tersebut menetapkan bahwa tidak ada pajak yang boleh dipungut kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang federal, kanton, ataupun kota. Dan konstitusi mengatakan bahwa perpajakan harus bersifat umum dan setara, dan harus proporsional dengan kemampuan membayar seseorang. 2. Pajak langsung pada orang perseorangan. Semua orang yang bermukim di Swiss wajib membayar pajak atas pendapatan dan aset mereka, kecuali pendapatan dan kekayaannya dari bisnis atau real estate asing, di mana perjanjian pajak membatasi pajak berganda. Dan untuk tujuan pajak sendiri, yaitu untuk tujuan pajak tempat tinggal juga dapat timbul jika seseorang tinggal di Swiss selama 30 hari atau selama 30 hari tersebut ia tidak bekerja. Namun selain itu, non-resident juga dikenakan pajak atas aset Swiss seperti dari real estate, tempat usaha tetap, atau pensiun. Berikutnya, pajak penghasilan pribadi, di mana tingkat pajak penghasilan pribadi di Swiss adalah 40%. Tarif pajak penghasilan pribadi di Swiss rata-rata sebesar 40,08% dari tahun 2004 hingga 2023, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 40,40% pada tahun 2005, dan titik terendahnya yaitu sebesar 40,00% pada 2008. Penduduk Swiss sendiri wajib membayar pajak federal, kanton, dan kota atas penghasilan dari semua sumber di seluruh dunia. Penghasilan berulang dalam bentuk apapun dianggap sebagai penghasilan untuk tujuan penghasilan pajak. Namun, undang-undang pajak federal dan berbagai undang-undang pajak kanton berbeda dalam pemberlakuannya terhadap pengirim, tunjangan, dan potongan pribadi. Namun, sebagian besar menerapkan prinsip yang sama dalam menentukan penghasilan kotor. Namun, seluruh penerimaan dari properti, bunga seumur hidup atau hak pakai dalam objek bergerak atau aset yang tidak mendapatkan dari properti tak bergerak Swiss sepenuhnya dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pendapatan federal dan kantonal. Pendapatan ini mencakup pembayaran sewa atau sewa guna usaha yang merupakan nilai sewa guna yang dianggap sebagai properti tak bergerak yang digunakan oleh pembayar pajak. Dari properti bergerak dianggap sebagai bagian dari properti tak bergerak. Kategori ini dapat mencakup pembayar bunga, dividen, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari segala bentuk investasi, pinjaman, tabungan, rekening, aplikasi, atau dan lain-lainnya. Dan penerimaan dari sewa guna usaha sendiri dalam segala bentuk objek bergerak. Selain itu, bunga yang dianggap sebagai selisih antara nilai nominal kewajiban dan harga penebusnya dikenakan pajak.
Oke, lanjut pada pajak pendapatan, di mana pajak pendapatan konfederasi dan kanton-kanton mengenakan pajak penghasilan progresif atau proporsional atas penghasilan orang perseorangan. Pajak penghasilan dikenakan sebagai gaji atas pekerja asing tanpa izin tinggal tetap dalam bentuk pemotongan pajak atas orang-orang tertentu yang tinggal sementara, seperti musisi asing yang tinggal di Swiss. Warga negara asing yang tidak bekerja dan bermukim di Swiss dapat memilih untuk membayar pajak sekaligus sebagai ganti pajak penghasilan normal. Pajak tersebut yang umumnya jauh lebih rendah daripada pajak penghasilan normal secara nominal dikenakan pada biaya hidup wajib pajak, tetapi dalam prakteknya yang bervariasi dari satu kanton ke kanton lainnya digunakan 5 kali atau 7 kali sewa yang dibayar oleh wajib pajak sebagai dasar untuk pemungutan pajak sekaligus. Nah, pada tahun 2011, pajak penghasilan federal bervariasi dari kelompok 1% untuk membayar pajak tunggal dan 0,77% untuk membayar pajak yang sudah menikah hingga tingkat maksimum 11,5% dan individu yang berpenghasilan di bawah 13.600 dan pasangan yang berpenghasilan di bawah 27.000 dibebaskan dari pajak. Pada tingkat kanton, tarif pajak sangat bervariasi. Selanjutnya, perpajakan perusahaan, di mana Swiss memiliki sistem pajak perusahaan klasik di mana perusahaan dan pemiliknya atau pemegang sahamnya dikenai pajak secara individual yang menyebabkan pajak ganda ekonomi dan semua badan hukum yang dikenakan pajak atas laba dan modalnya, kecuali organisasi amal. Dan kewajiban pajak timbul jika kantor pusat atau manajemen efektif perusahaan berada di Swiss. Sejauh perusahaan non-residen memiliki sumber pendapatan di Swiss, seperti tempat usaha atau real estate, mereka juga dikenakan pajak. Sebaliknya, sebagai tindakan sepihak untuk membatasi pajak ganda, laba dari tempat usaha asing atau real estate dibebaskan dari pajak. Nah, ada dua bagian. Yang pertama ada pajak keuntungan, yang kedua ada pajak modal. Pajak keuntungan, pajak proporsional atau progresif dikenakan oleh konfederasi dengan tarif tetap 8,5% dan kanton dengan tarif bervariasi atas laba perusahaan. Pajak didasarkan pada laba bersih sebagaimana dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan dan disesuaikan untuk tujuan pajak, misalnya pengeluaran yang tidak memiliki alasan bisnis seperti penyusutan berlebihan, akrual atau cadangan, serta dividen terselubung dikenakan pajak sebagai laba. Yang B, pajak modal. Pajak proporsional dipungut oleh kanton-kanton dengan tarif yang bervariasi. Dengan kapitalisasi tipis juga dikenai pajak atas kewajiban yang berfungsi sebagai ekuitas. Hal ini juga berarti bahwa utang yang dibayarkan atas kewajiban tersebut tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak laba dan dikenakan pajak pemotongan federal. Selanjutnya ada pajak federal lainnya. Yang pertama, pajak pertambahan nilai, di mana sumber pendapatan utama konfederasi. Pajak ini dikenakan pada tingkat 8,1% dan sebagian besar pertukaran barang dan jasa komersial. Pertukaran tertentu dikenakan PPN yang dikurangi sebesar 2,6%. Ada bahan makanan seperti bahan makanan ya, kecuali minuman beralkohol, terus sapi, unggas, ikan, ada benih, tanaman hidup, bunga potongan, biji-bijian, pakan, obat-obatan, surat kabar, terus layanan perusahaan radio dan televisi. Nah, tarif dari yang dikenakan pajak tersebut dikenakan tarif khusus sebesar 3,8% digunakan dalam industri perhotelan. Namun pertukaran lain seperti layanan medis, pendidikan, dan budaya ikut dibebaskan dari pajak. Begitu pula barang yang dikirim atau yang layanan yang diberikan ke luar negeri. Pihak yang menyediakan layanan atau mengirimkan barang bertanggung jawab untuk membayar pajak PPN, tetapi pajak biasanya dibebankan kepada pelanggan sebagai bagian dari harga. Ada dua
Ada pemotongan pajak federal dan bea cukai. Pada pemotongan pajak federal, yaitu pajak pemotongan dikenakan pada beberapa bentuk pendapatan, terutama pembayaran dividen, juga bunga, aplikasi, hasil likuidasi, dan lain-lainnya. Namun, debitur pembayaran tersebut bertanggung jawab untuk membayar pajak. Mereka harus membayar kreditor hingga jumlah besar. Tarif pajak adalah 35% untuk pendapatan modal bergerak, dan untuk kemenangan road sebesar 1 juta franc atau lebih, dan 15% untuk anuitas seumur hidup dan pensiun, dan 8% untuk manfaat asuransi lainnya. Ada bea cukai, yaitu konfederasi dapat mengenakan bea cukai dan bea lainnya atas pergerakan barang lintas barang yang memasuki wilayah pabean Swiss. Sekian atas materi yang saya sampaikan, pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.